Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam bahagia anak-anakku semuanya. Mudah-mudahan pada pagi hari ini anak-anakku dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apa, sehingga bisa mengikuti kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini dengan baik. Dan jangan lupa anak-anak, Bapak berpesan tolong tetap dijaga kesehatan, protokol kesehatan COVID-19 untuk tetap diperhatikan dimanapun anak-anakku berada. Baik anak-anak, pada kesempatan pembelajaran pagi ini, Bapak akan melanjutkan kompetensi dasar terkait dengan daftar urut kepangkatan pegawai, di mana sebelumnya anak-anak sudah kita pelajari bersama, yaitu tentang sumpah janji pegawai. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan menyampaikan kompetensi dasar selanjutnya, yaitu daftar urut kepangkatan pegawai. Sebelum kita lanjut pada materi berikutnya, saya minta kepada anak-anak untuk mempersiapkan segala sesuatunya, alat tulisnya, untuk mencatat hal-hal yang penting yang Bapak sampaikan pada materi daftar urut kepangkatan pegawai kali ini. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pembelajaran kali ini anak-anak. Yang pertama terkait dengan kompetensi dasar pengetahuan KI 3, yakni pada poin 3.7. Harapannya nanti anak-anak bisa menerapkan daftar urut kepangkatan pegawai ini. Kemudian untuk kompetensi inti yang terkait dengan keterampilan 4.7 dari kegiatan pembelajaran ini diharapkan anak-anak bisa menyusun daftar urut kepangkatan pegawai. Di dalam pembelajaran ini nanti anak-anak, biar nanti anak-anak tidak bingung, daftar urut kepangkatan nanti akan Bapak singkat dengan DUK, sehingga nanti pada saat Bapak menyebutkan DUK, anak-anak satu persepsi, yaitu DUK adalah daftar urut kepangkatan. Kemudian, indikator dari pencapaian kompetensi dari kedua KD, baik itu KD yang terkait dengan pengetahuan dan KD yang terkait dengan keterampilan tadi, ini indikatornya pertama, anak-anak bisa menyusun daftar urut kepangkatan pegawai. Kemudian yang kedua, membuat dokumen DUK dengan menggunakan aplikasi komputer sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal-hal yang akan kita pelajari anak-anak pada kompetensi dasar daftar urut kepangkatan ini nanti. Yang pertama adalah pengertian dari DUK, kemudian fungsi dari daftar urut kepangkatan, kemudian bagaimana pedoman dalam penyusunan daftar urut kepangkatan. Selanjutnya, bagaimana kita bisa menentukan nomor urut dari daftar urut kepangkatan pegawai tersebut. Kemudian nanti juga akan kami sampaikan, akan Bapak berikan contoh dari daftar urut kepangkatan. Yang pertama, anak-anak, terkait dengan pengertian dari daftar urut kepangkatan itu sendiri. Ya, mungkin sudah banyak anak-anak
mencari literasi terkait dengan daftar urut kepangkatan. Namun secara ringkas bisa Bapak sampaikan di sini bahwa pengertian dari daftar urut kepangkatan adalah suatu daftar yang di dalamnya memuat nama pegawai negeri sipil atau nama pegawai dan satuan organisasi negara yang disusun menurut tingkat kepangkatannya. Di sini ada beberapa kata kunci di dalam pengertian daftar urut kepangkatan. Yang pertama adalah memuat nama pegawai, kemudian satuan organisasi di mana pegawai ini bekerja, dan disusun menurut tingkat kepangkatannya. Artinya kriteria yang dipakai untuk menempatkan seorang pegawai di dalam DUK itu pada urutan keberapa, itu dasar utamanya adalah dari pangkatnya terlebih dahulu. Dan di setiap instansi pemerintah terutama ini, anak-anak bisa melihat nanti pada saat anak-anak melakukan kunjungan ke suatu instansi atau melakukan praktek kerja industri atau PKL, nanti anak-anak bisa melihat di setiap instansi pemerintah yang nanti anak-anak masuki pasti nanti akan dipasang ya suatu papan, di situ nanti ada istilah daftar urut kepangkatan. Karena daftar urut kepangkatan itu bukan merupakan suatu yang rahasia, namun sifatnya terbuka, dipasang di tempat yang bisa semua pegawai mudah untuk melihatnya. Berikutnya anak-anak, setelah anak-anak mengetahui pengertian dari DUK tadi, selanjutnya adalah apakah fungsi dari daftar urut kepangkatan tersebut. Kira-kira mengapa dalam suatu kantor itu yang terdiri dari beberapa pegawai itu perlu dibuatkan daftar urut kepangkatan. Ya. Di mana fungsi dari DUK itu sendiri adalah sebagai salah satu bahan objektif untuk melaksanakan pembinaan karir para pegawai negeri sipil yang didasarkan pada sistem karir dan sistem prestasi kerja. Pada pengertian di atas tadi sudah disebutkan bahwa pegawai yang ada dalam suatu organisasi itu ya dengan adanya DUK itu diatur urutannya. Ya, dalam DUK itu kan tidak sekedar kita mencantumkan nama pegawai, tapi nama-nama pegawai di situ diurutkan. Diurutkan sesuai dengan aturan atau kriteria yang ada, di mana yang menjadi dasar utama atau kriteria untuk menempatkan urutan. Tadi yang pertama adalah pangkat, meskipun nanti ada beberapa kriteria yang lain, jika nanti ditemukan mungkin pangkatnya itu sama, terhitung mulai tanggalnya itu juga sama, maka nanti ada kriteria yang lain yang nanti akan kita bahas berikutnya. Sehingga dengan adanya DUK tadi, maka akan mempermudah ya bagi satuan pendidikan di mana pegawai itu bekerja, seandainya nanti ada suatu formasi ataupun jabatan yang kosong yang harus diisi oleh pegawai dalam lingkungan satuan organisasi tersebut, maka diambil dari urutan yang mestinya di atas. Oleh karena itu, tadi disebutkan di situ bahwa fungsi DUK ini
sebagai salah satu bahan objektif untuk melaksanakan pembinaan karir para PNS yang didasarkan pada sistem karir dan sistem prestasi kerja. Berikutnya anak-anak terkait dengan penyusunan daftar urut kepangkatan. Daftar urut kepangkatan disusun secara berurutan. Ini perlu kita garis bawahi dulu anak-anak. Jadi DUK itu disusun secara berurutan yang menjadi dasar atau kriteria ini ada 6. Ada 6 pokok ini yang menjadi dasar anak-anak. Yang pertama adalah pangkat, kedua jabatan, ketiga masa kerja, keempat latihan jabatan, kemudian yang kelima tingkat pendidikan, dan yang terakhir adalah usia. Di mana urutan ini seperti yang sudah Bapak sampaikan di atas, pada pengertian DUK, di atas tadi Bapak sudah menyebutkan bahwa DUK ini urutannya sebagai dasar kriteria utama atau yang pertama adalah pangkat. Maka ini dalam penyusunan DUK ini yang nomor 1 sebagai dasar adalah pangkat. Pangkat itu kedudukan seorang pegawai dalam suatu organisasi sebagai dasar untuk menentukan tingkat gaji pegawai. Jadi pangkat. Misalnya untuk yang pangkat mulai dari kalau PNS ya anak-anak mulai dari juru muda golongan ruangnya 1A, kemudian ada juru muda tingkat 1 dan seterusnya, kemudian masuk ke golongan 2A itu untuk pengatur muda dan seterusnya ya sampai dengan golongan 4E. Ya. Kemudian yang kedua adalah jabatan. Ya. Di mana jabatan ini adalah kedudukan seorang pegawai dalam suatu organisasi ya yang jabatan tersebut nampak pada struktur organisasi yang menunjukkan tugas, wewenang serta tanggung jawabnya. Ini untuk jabatan. Bedanya dengan yang pangkat tadi untuk menentukan kaitannya dengan gaji itu adalah pangkat ya. Itu kalau yang jabatan ini adalah kedudukan seseorang dalam satu organisasi yang menunjukkan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya. Ya, biasanya dalam struktur organisasi mereka-mereka yang memiliki jabatan nanti akan tampak di situ ya. Tampak di situ. Misalnya ada kepala dinas, ada kepala bidang, ada kepala seksi dan seterusnya. Kemudian masa kerja, artinya masa kerja itu berapa lama pegawai tersebut telah bekerja. Nanti juga menjadi ukuran tapi pada kriteria yang ketiga. Kemudian siapa saja pegawai yang sudah mungkin dikirim untuk mengikuti latihan jabatan misalnya. Itu juga akan menjadi nilai tersendiri yang menjadi kriteria di dalam menentukan urutan DUK. Kemudian yang kelima adalah tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan seorang pegawai ini juga menjadi pertimbangan di dalam meletakkan atau mengurutkan ya pegawai tersebut dalam DUK. Baru yang terakhir adalah usia. Nah, terakhir adalah usia pegawai tersebut. Di mana poin 1 sampai dengan 6 ini urut tidak boleh dibolak-balik. Artinya harus berurutan. Lalu bagaimana penerapan atau aplikasinya? Ya, di dalam membuat urutan dalam DUK itu dengan menggunakan ke-6 kriteria ini. Jadi nanti akan kita bahas pada poin berikutnya. Selanjutnya anak-anak,
Bagaimana penerapan keenam kriteria di dalam penentuan nomor urut kepegawaian tadi ya, data urut kepangkatan tadi dan pegawai tadi. Bagaimana penerapannya dengan kita berpedoman pada 6 aturan tadi, 6 kriteria tadi secara berurutan. Ya, ini bisa kita gambarkan dalam bagian seperti ini anak-anak. Yang paling atas adalah ini pangkat pegawai. Ya, pangkat pegawai ini ya menjadi dasar utama. Ya, artinya pegawai yang berada pada urutan yang paling atas berarti adalah pegawai yang memiliki pangkat yang tertinggi di dalam satuan organisasi tersebut atau dalam kantor tersebut. Baru untuk nomor berikutnya di bawahnya berarti ini di bawah dari pangkat yang tertinggi tadi. Nah, seandainya terjadi ada 2 pegawai atau mungkin lebih yang memiliki pangkat yang sama, terhitung mulai tanggal ya, diangkat pada pangkat tadi juga sama, baru masuk pada kriteria yang kedua. Jadi, misalnya ada 2 atau lebih pegawai yang memiliki pangkat yang sama, ya, kan tidak mungkin misalnya nomor urut 1 ada 3, kan tidak mungkin. Ya mestinya juga harus ada yang jelas, yang nomor urut yang 1, kemudian nomor urut yang 2, kemudian nomor urut yang ketiga. Nah, kalau seandainya kriteria yang pertama pangkat ini sama, terhitung mulai tanggal diangkat pada pangkatnya itu juga sama dari ketiga pegawai itu, maka kita harus melihat pada kriteria yang kedua, yaitu jabatan. Dari ketiga pegawai tadi, misalnya ada salah satu yang menduduki jabatan struktural tertinggi yang ada di kantor tersebut, berarti mereka yang berada pada urutan yang teratas. Demikian pula seterusnya. Jika dari ketiga pegawai tadi yang memiliki pangkat sama, TMT-nya sama, tetapi pada kriteria yang kedua itu jabatan ketiga-tiganya tidak memiliki seandainya itu tidak memiliki, maka kita lihat pada masa kerja. Kriteria yang ketiga. Dari ketiga pegawai ini kira-kira mana pegawai yang lebih lama masa kerjanya? Berarti mereka itu yang layak berada pada urutan yang teratas. Seandainya dari jabatan dan masa kerja ini, jabatan mungkin tidak memiliki jabatan atau mungkin ketiganya jabatannya sama. Misalnya sama-sama menjadi kepala dinas atau mungkin sama-sama kepala bidang. Kemudian masa kerjanya juga sama. Maka kita masuk pada kriteria yang keempat. Dari ketiga pegawai itu mana ya yang sudah mengikuti latihan jabatan? Ya, mungkin pernah mengikuti latihan jabatan pimpinan, lah itulah nanti yang akan berada pada urutan yang paling atas. Seandainya juga sama-sama ketiga pegawai ini juga pernah mengikuti latihan jabatan yang sama juga. Sehingga mulai dari kriteria 1, pangkat, kemudian jabatan, masa kerja, latihan jabatan sama, maka kita lihat pada tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan dari ketiga pegawai tersebut mana yang paling tinggi? Maka mereka itu yang layak berada pada urutan nomor 1. Seandainya juga sama, maka kita lihat pada kriteria yang terakhir yaitu usia. Saya kira dari ke-6 kriteria ini tidak mungkin katakanlah
dua pegawai atau kata lebih itu memiliki kesamaan semua, mulai dari pangkat sampai dengan usia, pasti ada bedanya. Nah, itulah cara kita nanti menyusun urutan pegawai di dalam daftar urut kepangkatan atau DUK. Ya, ya, jadi ada 6 kriteria penerapannya seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi. Ya, seandainya pada kriteria yang pertama itu sudah clear, artinya sudah bisa kita bedakan mana yang nanti di atas, maka untuk kriteria berikutnya tidak perlu kita lihat. Nah, ini adalah contoh anak-anak, contoh daftar urut kepangkatan. Ya, ini bisa kita lihat, ya. Ya, ini. Contoh misalnya di sini. Di sini ada pegawai yang golongan ruangnya untuk pangkatnya ini yang 4A banyak sekali ini. Ada 11 pegawai. Ada 11 pegawai. Ya. Karena kita lihat tadi bahwa kriteria yang pertama adalah pangkat. Maka kita lihat di sini. Ada 11 pegawai, golongan ruangnya sama. Ya. Ini kan pembina ini berarti kan pangkatnya. Golongan ruangnya 4A. Tetapi apakah dia berada pada golongan ruang 4A ini TMT-nya sama dulu. Jangan kita lari ke jabatan dulu. Kita lihat ke pangkat. Pangkat itu kan berarti kan ada pangkat golongan ruang dan TMT itu terhitung mulai tanggal dia diangkat pada pangkat tersebut itu tanggal berapa. Nah, kebetulan anak-anak di sini kita lihat ya, kita lihat ternyata ini adalah Heriawati Sahara SPD ini TMT-nya adalah paling awal yaitu tahun 2000. Kita tidak usah melihat tanggalnya dari tahun dulu biar cepat. Nah, dari tahun kan 2000, yang lainnya itu 2001, 2009 dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Maka di sini Heriawati ini betul kalau berada pada urutan yang pertama karena golongan pangkatnya juga tinggi nih 4A meskipun ada beberapa pegawai tetapi TMT-nya terhitung mulai tanggal dia berada pada pangkat tersebut golongan ruang 4A tersebut adalah 1 Oktober 2000. Yang lainnya ini adalah 2001 dan seterusnya. Nah, kalau misalnya dari satu kriteria dari pangkat ini ya sudah diketahui, sudah pasti ya dan sudah berbeda dengan yang lainnya, ya sudah tidak usah kita lihat pada kriteria yang berikutnya yaitu jabatan, masa kerja, latihan jabatan, tingkat pendidikan dan usia tidak perlu kita lihat. Cukup dari satu itu karena sudah diketahui ya sudah kita berhenti di situ. Kemudian untuk yang nomor 2, Loikeria Sitompul SPD. Apakah benar ini berada pada urutan kedua? Ya, kita cek. Kita cek di sini. Untuk yang ini kalau golongan ruangnya sama, tapi TMT-nya ini 2001 ada 2, yaitu Loikeria dan Cardina. Tinggal kita lihat di sini untuk kedua pegawai tersebut sama-sama golongan ruangnya 4A, tetapi terhitung mulai tanggalnya kita lihat 1 April 2001, 1 April 2001. Ya, kebetulan sama. Nah, kebetulan sama. Ini untuk Loikeria dan Cardina ini sama-sama golongan ruangnya sama, TMT-nya sama. Maka jika demikian, baru kita melihat pada kriteria berikutnya. Ya, berikutnya yaitu jabatan. Nah, jabatannya ini sementara ini adalah guru kelas, sama-sama guru kelas. Guru kelas TMT-nya terhitung mulai tanggal juga sama, yaitu 1974. Kemudian, nah ini kita lihat berikutnya masa. Masa kerjanya ini ada tahun, ada bulan. Ternyata dari masa kerja karena jabatan sama, pangkat kemudian jabatan juga sama. Sekarang kita masuk pada masa kerja. Nah, kebetulan masa kerjanya di sini
Untuk yang loikeria ini 36 lebih 9 bulan. Untuk kardina ini adalah 36 10 bulan. Nah, ini seharusnya karena masa kerjanya lebih lama yang kardina ini, seharusnya ini kardina berada pada urutan kedua, baru loikeria. Ya, itu anak-anak, nanti anak-anak bisa menganalisa ke bawah. Ya, ini belum menunjukkan urutan yang benar, sehingga nanti anak-anak perlu untuk menganalisis. Cara menganalisisnya bagaimana seperti yang sudah saya contohkan tadi, dengan dasar 6 hal yang menjadi kriteria untuk menentukan urutan pangkat pegawai, ya, urutan daftar urut kepangkatan pegawai. Mulai dari pangkat, jabatan, masa kerja, latihan jabatan, kemudian tingkat pendidikan dan usia. Dan itu urut tidak boleh dibolak-balik. Ya, itu cara untuk menganalisnya. Ya, silakan anak-anak melakukan analisis sendiri sampai dengan pegawai yang terakhir. Benarkah itu? Ternyata setelah kita analisis tadi, ternyata ada yang belum benar. Untuk yang poin 23, ini seharusnya yang kardina di atas, loikeria berada di bawahnya. Demikian anak-anak, materi pembelajaran terkait dengan daftar urut kepangkatan yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan untuk memperdalam materi anak-anak, ini sudah Bapak persiapkan, ya, materi untuk memperdalam dari slide yang sudah Bapak buat ini, termasuk latihan soal, ya, latihan juga untuk penyusunan daftar urut kepangkatan yang saya share di Google Classroom kita, dan juga yang mungkin kesulitan untuk mengakses Google Classroom sudah Bapak siapkan di grup WA kelas kita. Demikian anak-anak, mungkin nanti ada yang perlu ditanyakan, silahkan disampaikan di grup kelas kita di Google Classroom ataupun lewat WA. Semoga bermanfaat, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan COVID-19. Tetap semangat dan sukses selalu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.